Halo semuanya dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan melompat mundur ke abad ke-12, sebuah era di mana dua kekuatan terbesar di Eropa, yaitu raja dengan mahkotanya dan paus dengan otoritas sucinya, terlibat dalam sebuah pertarungan yang benar-benar epik. Ini bukan sekedar perebutan wilayah atau kekayaan loh, ini adalah pertarungan untuk memperebutkan kendali atas jiwa manusia dan hasilnya akan membentuk peta kekuasaan Eropa untuk selamanya. Nah, untuk memahami zaman ini, kita harus sadar kalau kita berada di masa yang sangat unik. Perang Salib Pertama baru saja berakhir, dan semangat religius lagi tinggi-tingginya. Tapi di saat yang sama, batas antara menjadi orang suci dan menjadi orang yang berkuasa itu jadi kabur banget. Kutipan ini, menjadi orangnya Tuhan, berarti meraih kekuasaan, menangkap esensi zaman itu dengan sempurna. Ambisi spiritual dan ambisi duniawi itu udah kayak dua sisi mata uang yang sama, nggak bisa dipisahkan. Dan inilah yang jadi pemicu konflik besar yang akan kita bahas. Oke, kita mulai ya. Cerita kita kali ini akan kita bagi jadi 5 bagian utama. Pertama, kita akan lihat gimana sebuah perebutan takhta yang licik terjadi. Lalu, kita akan bahas janji yang dibuat oleh seorang raja baru untuk mengamankan posisinya. Nah, setelah itu, siap-siap, karena kita akan menyaksikan benturan hebat antara dunia raja dan dunia paus. Selanjutnya, kita akan kenalan dengan seorang pemikir jenius yang terjebak di tengah-tengahnya, dan terakhir, kita akan lihat gimana semua kekacauan ini berakhir dengan sebuah kompromi yang, ya, bisa dibilang sangat rapuh. Cerita kita benar-benar dimulai pada tahun 1100, di tengah hutan belantara dengan sebuah peristiwa yang dicatat sejarah sebagai kecelakaan berburu. Tapi, jangan salah, apa yang terjadi sesaat setelah Raja William II tewas sama sekali bukan sebuah kebetulan. Ini adalah sebuah rencana yang dieksekusi dengan sempurna. Coba deh Anda perhatikan betapa cepat dan efisiennya semua ini terjadi. Tanggal 2 Agustus 1100, Raja William II tewas. Gak ada waktu untuk berduka atau investigasi. Adiknya Henry langsung tancap gas. Cuma dalam 3 hari dia udah dinobatkan jadi Raja Henry I di London. Terus, pewaris yang sah yaitu kakak tertua mereka, Robert, ada di mana? Dia lagi dalam perjalanan pulang dari Perang Salib, sama sekali nggak tahu kalau tahtanya lagi direbut. Dan sebelum Robert sempat pulang dan protes, Henry sudah bergerak lebih dulu. Dia menyerbu wilayah Robert di Normandia, mengalahkannya, dan akhirnya memenjarakannya sampai mati. Ini kudeta yang dingin, cepat, dan sangat kejam. Jadi, Henry memang berhasil merebut mahkota, tapi mempertahankannya itu urusan lain. Statusnya kan perebut tahta, bukan raja yang ditakdirkan. Dia sadar betul kalau mau tetap berkuasa, dia butuh dukungan dari orang-orang paling kuat di kerajaannya, yaitu para baron yang punya tanah dan pasukan. Dan disinilah Henry menunjukkan kecerdikannya. Dia mengeluarkan sebuah dokumen yang namanya Piagam Kebebasan. Anggap saja ini semacam kontrak politik. Dia seolah-olah bilang ke para baron, dukung saya, dan saya janji nggak akan jadi raja sewenang-wenang seperti raja sebelumnya. Hak dan properti kalian semua aman sama saya. Ini langkah politik yang brilian banget. Henry Bau dia berkuasa bukan karena warisan, tapi karena dukungan para baron. Dan piagam ini adalah caranya membayar utang politiknya. Nah, biar kita paham betul soal janji Henry ini, kita perlu ngerti sistem yang berlaku saat itu, namanya feodalisme. Gampangnya gini, bayangkan raja itu satu-satunya pemilik sah semua tanah di kerajaan. Jadi para baron yang super kaya itu sebenarnya nggak benar-benar memiliki tanah, dan kastil mereka cuma memegang atau menyewa dari raja. Sebagai gantinya apa? Mereka punya utang dinas militer ke raja. Setiap kali raja butuh tentara, para baron wajib menyediakannya. Utang inilah yang disebut servitium debitum. Jadi, strukturnya jelas banget kan? Di paling atas ada raja, si pemilik segalanya. Di bawahnya ada para baron, para penyewa tanahnya. Dan yang mengikat sistem ini adalah kewajiban para baron untuk berperang demi raja. Piagam kebebasan yang dikeluarkan Henry itu pada dasarnya adalah jaminan tertulis bahwa dia sebagai si tuan tanah utama nggak akan macam-macam sama para penyewa kuatnya ini. Oke, setelah urusan dalam negeri lumayan aman, Henry sekarang harus berhadapan dengan lawan yang levelnya jauh di atas itu. Bukan raja lain, tapi negara adidaya di Eropa saat itu, Gereja Katolik, yang dipimpin oleh Paus di Roma. Masalahnya, baik raja maupun Paus sama-sama menginginkan hal yang satu, kendali penuh. Titik benturannya ada pada satu kata ini, investitur. Kedengarannya mungkin agak teknis ya, tapi intinya sederhana banget, yaitu siapa yang punya hak untuk memilih dan melantik uskup. Kenapa sih posisi uskup ini jadi rebutan? Karena di abad pertengahan, uskup itu bukan cuma pemimpin agama.
Mereka itu tuan tanah yang sangat luas. Mereka mengendalikan kekayaan yang luar biasa, dan bahkan mereka punya pasukan pribadi. Jadi, siapapun yang bisa menunjuk uskup, dialah yang sebenarnya mengendalikan sumber daya raksasa di dalam kerajaan. Nah, disinilah kedua dunia ini akhirnya bertabrakan. Di satu sisi, Raja Henry I bilang, "Loh, ini kan kerajaanku. Para uskup ini hidup dan punya kekuasaan di tanahku. Ya jelas aku dong yang berhak milih mereka." Tapi dari Roma, Paus Paschalis II menjawab, tunggu dulu. Uskup itu jabatan spiritual. Ini urusan gereja. Cuma saya sebagai wakil Tuhan di dunia yang punya wewenang untuk itu." Keduanya sama-sama punya klaim kuat, sama-sama punya ego besar, dan gak ada yang mau mengalah. Raja Henry mungkin punya tentara dan pedang, tapi Paus punya senjata yang jauh lebih menakutkan bagi masyarakat di zaman itu, interdiksi. Anggap saja ini tombol nuklir spiritualnya Paus. Kalau Paus sudah marah besar sama seorang raja, dia bisa menjatuhkan interdiksi ke seluruh kerajaannya. Artinya apa? Semua gereja dikunci. Nggak ada misa, nggak ada pembaptisan bayi, nggak ada pernikahan, bahkan orang mati pun nggak bisa dimakamkan secara layak. Coba bayangkan kepanikan rakyat yang percaya kalau jiwa mereka terancam masuk neraka cuma gara-gara raja mereka berseteru sama Paus. Ini adalah alat tekanan politik yang luar biasa efektif. Dan tepat di tengah-tengah konflik panas antara raja dan Paus ini, muncullah satu sosok yang luar biasa menarik. Uskup Agung Canterbury, namanya Anselmus. Dia ini bukan uskup biasa. Dia adalah sosok yang penuh paradoks. Di satu sisi, dia pembela gereja yang sangat taat. Tapi di sisi lain, dia adalah seorang pemikir revolusioner yang idenya jauh melampaui zamannya. Kehebatan Anselmus terletak pada kemampuannya menggunakan dialektika. Ini adalah seni berpikir logis yang sistematis, warisan dari filsuf Yunani kuno Aristoteles yang saat itu baru mulai populer lagi di Eropa. Kenapa ini dianggap berbahaya? Karena dialektika ini pada dasarnya bilang kalau kita bisa menemukan kebenaran hanya dengan menggunakan akal sehat dan logika, tanpa harus selalu mengutip kitab suci. Ini ide yang sangat radikal, karena secara nggak langsung ini membuka kemungkinan adanya kebenaran di luar otoritas gereja. Kutipan ini benar-benar menunjukkan betapa beraninya pikiran Anselmus. Di zaman ketika keberadaan Tuhan itu adalah iman yang mutlak dan nggak perlu dipertanyakan, dia malah bertanya, bisa nggak ya aku membuktikan Tuhan itu ada, tapi murni pakai argumen logika saja, tanpa mengandalkan keyakinan atau kitab suci sama sekali. Ini sebuah lompatan intelektual yang gila banget pada masanya, seolah-olah dia mencoba membuktikan iman dengan alatnya kaum filsuf. Nah, inilah paradoks terbesar dari Anselmus. Pikirannya itu seorang revolusioner yang berani mempertanyakan hal-hal paling mendasar dengan logika. Tapi hatinya, kalau sudah urusan politik gereja, sangat konservatif. Dalam konflik antara Raja Henry dan Paus, dia berdiri teguh di pihak Paus. Dia mati-matian membela hak Paus untuk mengangkat uskup, sebuah posisi yang membuatnya berkonflik langsung dengan rajanya sendiri. Jadi situasinya macet total. Ada raja yang keras kepala, ada paus yang gak kalah kerasnya, dan ada seorang uskup jenius yang terjebak di tengah-tengah. Jelas, kondisi seperti ini gak bisa terus-terusan, sesuatu harus dikorbankan. Dan seperti yang sering terjadi dalam sejarah politik, ketika kemenangan mutlak itu mustahil, jalan satu-satunya yang tersisa adalah negosiasi dan kompromi. Solusi pertama akhirnya muncul di Inggris pada tahun 1107. Waktu itu, Raja Henry lagi pusing karena beberapa baronnya memberontak. Dia sadar dia nggak mungkin bisa perang di dua medan sekaligus, melawan baron di dalam negeri dan melawan paus dari Roma. Akhirnya, dia memilih berdamai dengan gereja. Kesepakatannya cerdik banget. Henry setuju kalau secara seremonial cuma paus yang boleh melantik uskup. Tapi, ada tapinya. Sebelum dilantik, calon uskup itu harus menghadap raja dulu untuk bersumpah setia. Jadi, Henry mungkin kehilangan simbol kekuasaan, tapi dia tetap pegang kendali politik atas uskup di kerajaannya. Eits, jangan kira masalahnya selesai sampai di situ. Konflik yang sama ternyata meledak jauh lebih besar di jantung Eropa. Kali ini melibatkan Kaisar Romawi Suci Hendrik V. Dan kalau Raja Hendrik dari Inggris itu dianggap keras, Kaisar Hendrik V ini jauh lebih brutal. Kaisar Hendrik V ini bukan tipe yang suka negosiasi. Ketika diplomasi nggak berhasil, dia langsung memilih cara militer. Dia kumpulkan pasukan besar, lalu melakukan hal yang nggak pernah terpikirkan sebelumnya. Dia menyerbu Roma. Dia nggak datang untuk berdiskusi. Dia langsung menangkap Paus Paschalis II, menjebloskannya ke penjara, dan baru mau melepaskannya setelah Paus yang ketakutan itu menandatangani perjanjian yang menguntungkan si Kaisar. Tindakan nekat ini memicu perang selama lebih dari 10 tahun sebelum akhirnya kedua pihak lelah dan mau berkompromi. Coba sekarang kita lihat tabel perbandingan ini.
Baik kesepakatan di London maupun di Worms, polanya itu sama persis. Para penguasa, yaitu raja dan kaisar, setuju untuk menyerahkan hak simbolis dalam melantik uskup, misalnya menyerahkan cincin dan tongkat uskup. Tapi, mereka memastikan kalau mereka tetap punya kendali politis yang nyata lewat sumpah setia atau hak untuk hadir dalam pemilihan. Ini membuktikan satu hal, ini semua dari awal bukan soal agama, tapi soal kekuasaan. Jadi kesimpulannya apa? Poin utamanya adalah gak ada pemenang yang sesungguhnya. Perjanjian-perjanjian ini lebih mirip gencatan senjata daripada perjanjian damai. Masalah utamanya yaitu pertanyaan siapa yang paling berkuasa, raja atau paus, gak pernah benar-benar terjawab. Mereka cuma berhasil menutupi konflik ini dengan selimut diplomasi yang tipis dan menunda pertarungan yang sebenarnya untuk generasi berikutnya. Dan pertanyaan penutup ini merangkum semuanya dengan sempurna. Iya, kompromi memang berhasil meredam konflik untuk sementara. Tapi pertanyaannya, sampai kapan? Pertarungan fundamental antara kekuasaan negara dan kekuasaan gereja ini sama sekali belum berakhir. Ini baru babak pertama. Dan selimut diplomasi yang tipis itu, seperti yang akan dibuktikan oleh sejarah, sangat mudah untuk sobek.